Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wasihatan. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini, di rumah Allah ini, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semuanya berharap semoga seluruh rangkaian ibadah kita, rukuk sujud kita ini, dan pengabdian kita mudah-mudahan mendapatkan maunah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita bab waris. Kita sedikit mereview kembali ada 6 orang yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Terakhir kajian kita kemarin di sini, siapa saja 6 orang itu yang tidak bisa dihalangi. Di sini dijelaskan sittatun minas sab'ati asar, ada 6 orang dari 17 orang itu la yulhiqahum hijabun khirman abadan. Mereka tidak bisa dihalangi ketika mendapatkan harta warisan selama-lamanya. Jadi ada 6 orang yang tidak bisa dihalangi ketika dia mendapatkan waris. Namun ada beberapa orang yang dia mendapatkan waris tapi dia bisa terhalang oleh ahli waris yang lain. Contoh misalnya ketika ada seorang nenek misalnya, dia bisa jadi mendapatkan waris manakala tidak ada seorang ibu. Namun sebaliknya ketika ada seorang ibu, maka nenek ini menjadi terhalang, tidak bisa menjadikan hak warisnya dia, hilang hak warisnya dia. Contoh lagi Bapak Ibu sekalian, seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau cucu laki-laki dari anak laki-laki bisa jadi dapat waris, namun ketika di situ bersama dengan anak laki-laki, maka cucu laki-laki mereka terhalang mendapatkan harta waris. Jadi ada beberapa ahli waris yang bisa jadi dia tidak mendapatkan karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Namun pada bab sekarang ini ada 6 orang yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Ya apa jere wong Jawa kudu oleh 6 orang ini. Ya, ada siapapun mereka harus dapat. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-abdu, ayah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, ayah ini wajib dikasih harta warisnya. Jangan sampai ayah dilupakan. Ya. Jangan sampai ayah ini dilupakan karena tes kurang keras Mas. Karena ayah ini adalah merupakan ayah ini merupakan ayah dari orang yang meninggal dunia. Jadi al-abu di sini ayah. Ketika ada orang yang meninggal dunia, maka yang namanya ayah ayo dikasih bagian ya. Ini kadang-kadang yang berlaku di Indonesia, ketika ada orang meninggal, meskipun ada ayahnya, ada harta warisannya, ayahnya dilupakan ya. Ini jangan sampai terjadi, harus ayahnya dikasih harta waris. Oleh karena itu ketika ada orang mati kemudian ada ayah, maka yopo sing jenenge ayah kudu oleh, harus dapat gitu ya. Dapat bagian waris. Yang kedua adalah ahli waris yang tidak bisa dihalangi siapapun, yaitu al-ibnu, anak laki-laki. Ada siapa saja ketika ada anak laki-laki, nggak bisa dihalangi anak laki-laki itu. Ya, ada keponakan, ada paman, ada anak perempuan, ada ayah. Laki-laki, anak laki-laki tetap dia mendapatkan hak waris. Tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi anak laki-laki.
Yang ketiga adalah zauj, yaitu suami. Suami ini ketika istrinya mati. Jadi kalau istrinya mati, maka suami dapat berhak mendapatkan bagian waris. Jadi suami ini tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Meskipun yang mati punya anak laki-laki, maka yang namanya suami sing ditinggal mati istri ya, dudo keren ya, duren ya, tetap mendapatkan hak waris. Masih sogeh, masih gak patek sogeh, namanya suami sing ditinggal mati istri tetap mendapatkan bagian waris. Dan suami ini ketika istrinya mati tidak bisa dihalangi oleh siapapun ya, mereka wajib mendapatkan bagian waris. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah al-um. Al-um ini adalah ibu. Jadi setelah bapaknya mendapatkan bagian waris, maka ibunya juga jangan dilupakan kalau masih ada. Ketika anaknya mati, hartanya banyak, ada bapaknya, ada ibunya, maka ibu juga dapat harta waris gitu ya, ibu dan bapak. Ini dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 11 ya. Dijelaskan di situ. Bahwa ibu dan bapak mendapatkan masing-masing bagian ya. Ketika dia mendapatkan yang mati memiliki anak, maka bagian ibu adalah 1/6 ya. Sama bapak juga 1/6. Ketika dia mati tidak punya bapak, maka ibu mendapatkan bagian 1/3, yang namanya bapak mendapatkan asobah gitu ya, mendapatkan asobah, sisa dari harta. Ini namanya bapak, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Kemudian yang kelima, yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun adalah al-bintu, adalah anak perempuan. Ya apa sing jenenge anak perempuan, nek wong tuane mati, anak wedok kudu oleh. Meskipun ada anak laki-laki, meskipun ada suaminya atau istrinya, anak perempuan tetap kudu oleh. Ini. Dan yang terakhir adalah zaujah, istri. Jadi sing mati yang laki-laki, istrinya dapat bagian waris. Jadi namanya istri, apakah yang mati punya anak apa tidak punya anak, maka si istri berhak mendapatkan bagian waris. Karena kadang yang berlaku tradisi di Indonesia ini, manakala ada orang meninggal dunia, seorang laki-laki meninggal, dia tidak punya anak, maka istrinya nggak dapat apa-apa karena ada saudaranya. Jadi dunyane dipek dulure kabeh ya. Mbak, sampean lak rabi ambek cacak lak kan duwe anak. Lah cacak kan wis mati, ya sampean gak berhak. Akhirnya mulai nang desa ya, sakno gitu. Jadi istri justru malah kalau rumah tangganya istri, rumah tangga ditinggal mati suami, dia tidak punya anak, mereka seharusnya mendapatkan lebih banyak daripada punya anak. Istri yang ditinggal mati suami, kalau tidak punya anak, bagian istri adalah 1/4. Manakala punya anak, ditinggal mati suami punya anak, bagiannya adalah 1/8. Jadi istri ada siapa saja ahli waris, bersama siapa saja, maka yang namanya istri tetap kudu oleh, jangan dilupakan apakah dia punya anak atau tidak. 6 inilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menjadikan tema pembicaraan pada malam hari ini ya. Sebagai pengantar kita ya, ada ahli waris yang bisa jadi mendapatkan bagian warisan, tapi bisa jadi mereka terhalang oleh ahli waris yang lain. Namun 6 orang ini bagian dari ahli waris dawil furud yang mereka tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Apakah salah satunya atau semuanya, mereka bisa dapat. Seandainya semuanya ini ono kabeh, ya kabeh-kabehne oleh 6 orang ini tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Baik, saya kira itu pengantar, mungkin ada yang ditambahkan atau yang didiskusikan, monggo silakan. Nggih, ada? Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya kira jelas ya ini ya, eleng-eleng 6 orang ini mereka wajib dapat, gak oleh ditinggal ya. Adapun nanti pembagiannya berapa nanti gampang, sing penting 6 ini sama eleng-eleng kudu oleh gitu. Berikutnya adalah yang ke D, al warisatu yang qasimuna ila ashabil faraidi wa asoba. Bapak Ibu sekalian, ahli waris itu bisa jadi karena mereka itu
menerima atau mendapatkan harta itu disebabkan karena ashabul furud, ya. Ashabul furud itu artinya adalah mereka mendapatkan bagian yang pasti. Bisa jadi mereka mendapatkan asobah. Asobah itu sisa. Ada dua, Bapak Ibu sekalian. Ini ada ahli waris yang dia mendapatkan bagian pasti, dan ada ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian namanya asobah. Ini bisa jadi seperti itu. Fa ashabul faraidhi, maka ashabul furud, siapa ashabul furud itu adalah man lahum furudun muqaddaratun binasil kitab. Yang disebut dengan ashabul furud itu adalah orang-orang yang bagiannya sudah ditentukan oleh Al-Quran atau binasil kitab. Wal asobatu, sedangkan asobah itu adalah mayyakhudha jami'atirkati idan faroda, yaitu orang yang mengambil seluruh harta jika dia sendirian. Jadi ashabul furud, ada istilah ashabul furud, ya ada yang disebut dengan asobah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ashabul furud ini adalah orang-orang yang mendapatkan bagian pasti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yang dulu pernah kita sebutkan. Ada bagian sepertiga, ada bagian seperempat, ada bagian seperenam, 2/3, dan lain sebagainya. Itu adalah yang disebut dengan ashabul faraid, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan bagian pasti atau jumlah bagian pasti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nanti kita jelaskan siapa saja mereka. Yang berikutnya adalah asobah. Siapa asobah itu? Orang yang mayyakhudha jami'atirkati idan faroda. Yang disebut dengan asobah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mengambil harta sisa manakala dia mewarisi sendirian. Jadi contoh misalnya ada orang yang meninggal dunia, dia punya satu-satunya orang yang namanya anak laki-laki. Maka anak laki-laki inilah, Bapak Ibu sekalian, mereka yang mendapatkan seluruh harta karena dia sendirian. Atau ada anak meninggal dunia, dia meninggalkan ayah, maka ayah inilah satu-satunya yang mengambil seluruh harta warisan. Jadi gak di ibu, gak di anak, gak di bojo, ya, sing ono mek bapak tok. Nah, bapak inilah yang mendapatkan asobah idan faroda jika dia sendirian. Fa in kana ma'ahu sahibul furudi akhadha ma faddola an sahibul furud, manakala dia bersama dengan ahli waris yang lain atau ashabul furud yang lain, maka dia menerima sisa setelah harta itu dibagi oleh ashabul furud yang lain. Contoh misalnya ada orang meninggal dunia, dia meninggalkan ibu, meninggalkan bapak, dan dia meninggalkan ayah atau anak, ya, ibu, bapak, anak laki-laki. Nah, ketika dalam posisi seperti ini, maka ayah dikasih dulu, ibu dikasih dulu, ya. Bagian ayah dan ibu sama ketika ada anak laki-laki, sama-sama seperenamnya. Baru kemudian asobahnya adalah anak laki-laki. Jadi disinilah peran asobah. Bisa jadi asobah idan faroda, bisa jadi sendirian, gak ono ahli waris sama sekali, dipek kabeh, ya. Bisa jadi asobah bersama dengan ahli waris yang lain. Tadi saya contohkan, orang meninggal dunia, dia punya ayah, dia punya ibu, dan dia punya anak laki-laki. Ayah dan ibu dikasih dulu, ya. Kasih dulu masing-masing seperenam, ya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 itu dijelaskan, ya. Jadi ibu, bapak mendapatkan masing-masing seperenam. Nah, sisanya asobahnya untuk anak laki-laki. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi seperti itu namanya asobah, yang dibagi, diterima setelah membagi kepada ahli waris yang lain. Ada asobah yang dibagi karena dia sendirian mengambil seluruh harta. Cucu laki-laki juga, ketika ada orang meninggal dunia, kakeknya atau neneknya gak ono ahli waris sama sekali, sing ada hanya cucu laki-laki, maka cucu laki-laki menjadi asobah, dipek kabeh hartanya.
tidak ada yang tersisa. Diambil semuanya oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, waqad baqiya dzawil arham, dan bisa jadi sisanya diterima oleh dzawil arham. Sejak awal saya pernah sampaikan bahwa berbicara tentang ilmu waris itu tidak lepas dari fikih, ya. Tidak hanya belajar hadis saja, tidak hanya belajar tafsir saja, tapi belajar waris ini juga ada perbedaan pemahaman, pendapat ulama, kan gitu kan. Dzawil arham ini mestinya adalah kerabat dekat yang tidak dapat bagian pasti, ya. Jadi kerabat dekat sehingga oleh bagian pasti. Contoh misalnya bibi kan kerabat dekat ya, tapi nggak dapat bagian pasti. Namun di dalam pemahaman ini ketika tidak ada ahli waris, maka yang namanya dzawil arham berhak mendapatkan, meskipun jumlahnya dia tidak menerima secara pasti, ya gitu ya. Ayatnya mereka mengacu pada ayat wa idza hadarul qismata ulul qurba, ya, ulul qurba. Lah ini disebutkan, ya, wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulam ma'rufa, gitu kan. Wa idza hadarul qismata, apabila pembagian harta waris, ya, di situ ada dzawil qurba, ada sanak kerabat, ya, ada anak-anak yatim, maka farzuquhum, berikan kepada mereka rizki, berikan kepada mereka hak warisnya, meskipun tidak ada bagian pasti. Namun selain ulama Syafi'i bahwa ketika tidak ada ahli waris, maka harta ini tidak perlu diberikan kepada dzawil arham, karena Rasulullah sendiri pernah bersabda, ya, di dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari, ana warisun man la warisalah, sayalah yang berhak menerima harta waris ketika tidak ada ahli warisnya. Saya, kata Rasulullah, ini adalah baitul mal, ya, bukan takmir masjid, bukan kas masjid, membangun masjid, bukan. Tapi yang namanya ana di sini kata Nabi adalah baitul mal, rumah zakat, atau kalau dalam bahasa Muhammadiyahnya KLL gitu kan ya, atau lazismu begitu. Ini berhak menerima harta waris manakala tidak ada ahli warisnya. Makanya kalau di sini sudah ada KLL-nya, kok kemudian ada orang lapor meninggal dunia, donyane wakeh, kemudian kok tidak ada ahli warisnya, maka diserahkan saja kepada KLL di Masjid Al-Mahdi ini, ya, ini berhak menerima harta waris dan kemudian dibagikan kepada fakir miskin yang ada di sekitarnya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ada dua pemahaman. Ketika orang meninggal dunia tidak ada ahli warisnya, maka bisa jadi ahli warisnya itu diberikan kepada baitul mal, bisa jadi ahli warisnya di dalam pendapat ini ulama Syafi'i faqad baqiya dzawil arham, kalau tidak ada ahli waris maka diberikan kepada dzawil arham. Bagaimana penjelasan dzawil arham itu? Saya til kalam fiturisi amla. Nanti dijelaskan di dalam penjelasan kalam ini apakah dia mendapatkan atau tidak indal hadis rokmun, di sisi hadis nomor 178. Nah ini ada perbedaan pendapat nanti. Dzawil arham oleh apa orang? Ini dijelaskan di dalam hadis nomor 178 di dalam kitab ini. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ya, bisa jadi mereka mendapatkan warisan karena dia adalah ashabul furud, mendapatkan bagian pasti, bisa jadi mendapatkan bagian warisan karena dia adalah mendapatkan asobah, bisa jadi mereka mendapatkan warisan karena dia mendapatkan sisa, karena dia adalah bagian dzawil arham, ya. Dzawil arham itu keluarga dekat tidak mendapatkan bagian pasti. Sementara kebalikannya, dzawil furud adalah keluarga dekat yang mendapatkan bagian pasti, ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum dilanjut barangkali ada pertanyaan, monggo silakan. Kok adem-adem kabeh, suasananya adem nih. Bingung? Masuk bingung? Yang bingung yang mana? Coba yang mana yang tanyakan yang bingung? Ya, jadi saya ulangi lagi,
di dalam pembagian waris itu ada orang-orang yang berhak mendapatkan bagian pasti. Bagian pasti yang dulu pernah kita pelajari ada 17 itu ya. 10 dari kalangan laki-laki, 7 dari kalangan wanita atau perempuan. Itu namanya ahli waris yang mendapatkan bagian pasti. Itu namanya dzawil furud kalau di dalam ilmu waris. Di samping itu yang kedua bisa jadi mendapatkan asobah ya. Jadi dia mendapatkan warisan itu bukan karena dzawil furudnya, tapi karena dia mendapatkan asobah. Yang ketiga ada sisa diberikan kepada dzawil arham. Dzawil arham itu kerabat dekat tapi tidak dapat bagian pasti. Contoh misalnya cucu laki-laki dari anak perempuan ya. Cucu laki-laki itu lah ya putu sih istilahnya. Kan ide ambek sing mati, mbahe sing mati. Nah, yang mendapatkan bagian pasti itu adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Namun kalau ini ada cucu laki-laki dari anak perempuan, maka ini namanya dzawil arham ya, kerabat dekat sing gak oleh bagian pasti. Engko oleh dikai tapi kari-kari nek wis gak ono ahli waris sing pasti. Aja dikekno dzawil arham sik tibane bejedul ya, ono anake, ono ponakane, ono dulure, ya wis dibagi nang dzawil arham. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika ada dua hal yang berbeda seperti ini, satu sisi di dalam penjelasan ini kan fakot bagia dzawil arham ya kan? Dzawil arham supaya dikasih manakala tidak ada dzawil furud ya gitu kan? Tapi satu sisi Rasulullah bersabda, nek gak ono ahli waris maka sayalah yang berhak atau baitul mal yang berhak menerima. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana menyelesaikan persoalan dua hal ini? Sing situk dikekno dzawil arham, sing situk dikekno baitul mal, gitu ya. Nah, di dalam sebuah kaidah fikih, kalau kita belajar fikih, lagi-lagi tidak lepas dari fikih ya. Di situ dijelaskan idza ta'aradul mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma birtikabi akhafihima. Apabila ada dua hal yang berlawanan ya sing membahayakan iki nek gak dikeki ya iso bacokan kadang-kadang kan ya. Ini dua hal yang berlawanan, maka pilihlah cara yang lebih ringan dari keduanya. Bagaimana cara lebih ringan? Yo baitul mal yo dikeki, dzawil arham yo diwenehi. Nah, itu yang lebih tepat ya dah. Jadi dzawil arham yo dikeki seperti bulike ono ya. Seperti kakek dari ibu. Kakek yang dapat kan kakek dari bapak kan begitu kan ya. Sementara kakek dari ibu aslinya bapak nih ibu dia tidak dapat gitu ya. Namun ketika ada sementara ahli waris dzawil furud tidak ada, maka kakek dari ibu harus dikasih. Manakala masih sisa maka bisa jadi diberikan kepada baitul mal. Jadi kalau seandainya ada orang yang punya harta waris 1 miliar kemudian kok di situ ada dzawil arham, maka berikan dzawil arham sebagian, berikan kepada baitul mal sebagian. Jadi dari antara sebagian ini yang bisa menyelesaikan ya dua hal yang berbeda. Yang satu adalah untuk sebagian untuk dzawil arham, yang satunya untuk baitul mal. Jadi ada dua hal yang berbeda, makanya kita harus mencari agar apa istilahnya ya, tenang, tidak terjadi konflik gitu ya. Memang kadang-kadang ya urusan warisan itu gampang-gampang angel, kadang-kadang ya kepengen menguasai. Tapi satu sisi ini terkadang berdasarkan Al-Qur'an hadis nyel itu bisa jadi ya gak terima ya, karena ya mereka yang belum mengerti bisa jadi ya, atau bisa jadi mereka yang belum apa istilahnya ya butuh duit lah istilahnya. Anjene wong butuh duit iku ya apa-apa ya kadang-kadang kudu dingalai awak dhewe iki. Kadang-kadang orang Indonesia itu lanang wedok padha ae bagiane. Lah iku kadang-kadang masih ada. Bahkan di tempat tertentu itu ada wong wedok njaluk bagian luwih akeh kok wong lanang ya ono gitu loh ya. Sampeyan cak moro-moro wong tua mati, moro-moro teko aku ket biyen iku sing rambut ya ngedosi nyawiki iki sing wedok lah ya. Begitu mati njaluk 2 kali lipat dari bagian laki-laki lagi kan repot gitu ya.
Padahal dalam konsep agama jeneng wong tuane itu kan dia berbuat baik gitu, ngedusi wong tua itu kan birrul walidain kan gitu kan ya. Bagian dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, disinilah kadang-kadang tidak disadari di antara kita itu melakukan hal-hal seperti itu sehingga perlu pemahaman, perlu ngaji seperti ini gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum dilanjutkan mungkin ada yang menambahkan, monggo silakan. Baik, kalau kita lanjutkan adalah huruf H ya ini ya. Huruf H itu adalah kaifiyatut turisi alin nisbi. Tata cara membagi waris kepada ahli nasab atau keturunan. Jadi ada cara membagi waris untuk nasabnya atau keturunannya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, dulu pernah saya jelaskan di awal-awal bahwa sebab-sebab mendapatkan warisan itu ada 3. Bisa jadi sebabnya karena mereka itu mendapatkan warisan karena dia adalah keturunannya atau nasabnya. Gitu ya, bapaknya mati, anaknya dapat waris, gitu kan. Kemudian ibunya mati, anaknya dapat waris, itu karena keturunannya. Atau sebaliknya, ibunya meninggal dunia, anaknya dapat waris, atau anaknya yang meninggal dunia, ibunya dapat waris. Ini karena keturunan. Yang kedua bisa jadi karena perkawinan atau pernikahan. Makanya kalau perkawinan berarti istrinya mati, suaminya dapat waris, atau sebaliknya suaminya mati, istrinya dapat waris. Ini yang sering terjadi 2 hal ini. Namun sebab yang ketiga sudah tidak ada kalau zaman sekarang, yaitu namanya orang yang memerdekakan budak. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan bagian waris adalah dengan cara dia memerdekakan budak. Sementara sekarang budak sudah tidak ada sehingga tinggal 2. Nah, kalau 2 berarti lebih gampang adalah yaitu untuk sebab-sebab keturunan. Makanya di sini disebutkan kaifiyatut turisi ahlin nisbati. Cara-cara pembagian waris kepada orang-orang yang berada di dalam keturunannya. Ini cara-caranya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum dilanjut mungkin ada yang menambahkan. Oh nggih, monggo silakan. Ya. Waris? Loh, maksudnya gimana? Enjoy aja. Iya, ini rukun. Harus dijelaskan dulu secara agama. Misalnya ada orang meninggal dunia, dia punya anak 4 ya. 4 itu yang laki-laki 2, perempuan 2. Karepe wis ya apa enake wis dom 4 bareng ngoten iki ya. Sebetulnya jangan seperti itu. Dijelaskan dulu, Mas, Dek, sing wedok dijelasno, Mbak, nek iku mbake sing wedok. Iki nek ngaji Pak Hakim nang Masjid Al-Mahdi winginane. Nah, jelaskan dulu bahwa laki-laki itu bagiannya 2 kali dari perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi begitu. Namun ya gak apa-apa lah. Ngene ae. Sakjane sampean ambek aku iku kacek. Kalau 2 laki-laki, 2 perempuan, berarti bagian warisnya dibagi berapa ini? 4, 6, ya kan ya? Nah, mesti ini bagian warisnya dibagi 6. Sing anak lanang oleh loro-loro, berarti 4. Anak wedok oleh siji. Jadi duit 1 miliar no dibagi 6. Pinten nek bagi 6? Ya sama hitung dhewe lah. Gak melu duit ya, gitu. Tapi karena sampean niku kok uripe kaningoyo, rondo pisan misalnya sing wedok kan ya. Wis ngene ae. Dibagi secara agama,
Mari ngono sampean tak susui. Tak susui ya. Tak sedekahi. Nah. Sehingga ketemune engko padha persis. Ya. Persis berapa? Jumlahnya kan 4. Berarti masing-masing 250-an gitu kan ya. Lanange oleh 250-an, wedoke oleh 250-an. Dijelaskan dulu bahwa secara Islam itu seperti ini pembagiannya. Namun karena saya supaya akrab ambek sampean ya gak pedot seduluran wis ngene ae. Sampean tak tambahi, tak sedekahi sehingga ketemune padha. Kan ngoten. Jadi ahli waris itu kan sakjane bukan persoalan iki warisan apa hibah atau apa. Sing penting kan duwe padha lak ngoten ki ya. Gambare dhuwit ku padha lah ngoten ya. Itu sing penting. Mereka tidak akan mempermasalahkan. Apa maneh sing butuh dhuwit, wah tambah mempeng iku ya. Gak gelem wedok siji banding loro gak gelem ya. Iso gelut gitu. Makanya seperti itu caranya membagi waris, dijelaskan dulu secara Islam, tapi yang laki-laki sedekahkan ndak apa-apa. Wong sedekah nang sapa ae gak apa-apa sing ya. Ya itu diantaranya sedekah kepada saudara sendiri. Bahwa sedekah yang paling baik itu iyalihi, kepada keluarganya. Salah satu diantaranya adalah saudaranya. Itu bisa. Namun kalau ada orang sing santri, wedoke suwantri nemen, ya saiki kan hari santri ya. Wis aku dalam rangka hari santri iki gak gelem. Pokok wedok ya oleh separuh teko sampean, Cak. Nah, lha iku sip ya. Sip berarti ya. Masih sampean sedekahi aku sepurane gak gelem. Iki duit warisan, gak apik. Masih umune sedekah tapi iki warisan. Nah, ini ngono tambah jos. Bukan haknya kan gitu kan ya. Tapi kalau sudah menjadikan haknya laki-laki kan bilang dah, seharusnya ini milik saya adalah sekian juta. Tapi sampean tak kai sedekah. Selesai sudah. Lah ngoten ya, Bang nggih. Kira-kira seperti itu caranya. Memang kalau dom-dom waris kok gak cocok ambek umum gak enak. Apa maneh sesuai dengan syariat Islam, gak siap dia, apa maneh gak tau ngaji, gak tau sembahyang, tambah gak siap gitu ya. Mesti monting dek nih, nah gitu. Oke, ada yang lain, Pak? Udah, monggo. Tolong dikasih contoh. Iya, contoh konkret. Tentang yang tak terhalal tadi. Apa? Yang ahli waris yang tak terhalal, yang 6 tadi. Jadi misalkan ini keluarga lengkap. Keluarga lengkap. Ya. Jadi 6 itu kan suami atau istri meninggal. Suami atau istri meninggal. Ya, Ahli warisnya tolong tulis ya. Ya. Salah satu meninggal, orang tuanya masih ada semua, kemudian punya anak 2, punya tinggal warisan misalkan 1 M. Ya, jadi orang meninggal dunia. Ahli warisnya siapa? Ahli warisnya ada ayah, ibu. Ayah. Kalau yang meninggal suami berarti Ayah, terus siapa lagi? ibu, Ibu. Terus siapa lagi? Istri. Terus siapa lagi? anak laki, Anak. Berapa jumlahnya? 2 aja, anak laki sama anak perempuan. Anak laki, anak perempuan. Terus Ini ya. yang satunya itu berarti kalau yang itu kan istri. Nah, yang meninggal kemudian dibalik. Oh, ini dibalik. Ini Ya, pertanyaan jadi 2. Ada 2 kasus gitu. 2 kasus ya. Satu ya. Yang satunya. Yang kedua Ya, itu berarti ada orang meninggal dunia. ya. Ahli warisnya. Sama, tapi yang meninggal itu berarti istri. Oh, berarti ini ayah tetap ya. Ayah. Kemudian ibu, ya kan? Suami gitu ya. Suami, anak laki, anak perempuan, gini ya. Nah, terus pertanyaannya, Itu tolong dihitungkan kalau misalkan hartanya 1 miliar. 1 M. Ya, hartanya 1 miliar ya. 1 miliar. Coba kira-kira ada yang bisa membantu menjawab misalnya dari sini. Monggo. Kalau dari sini dulu ya, nomor 1 dulu kan ya. Ada orang meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris namanya ayah, namanya ibu, namanya istri, anak laki-laki, anak perempuan. Kira-kira yang dapat warisan dulu yang siapa di antara ini? Siapa dulu? Ayah ibu yang pertama ya. Jadi benar ya? Benar ya?
Ayah ibu apa anaknya dulu? Ayah ibu ya. Ayah berapa? Ayah 1/6. Terus ibu 1/6, yakin? 8 apa 6? Kini 1/6 kono 1/8, ono mana ya? 2/3 ta? Engko dibelajahi kabeh lak bener mau suwe-suwe ya. Ya. Ibu 1/6 ya, ibu 1/6 ya. Betul ya? Kemudian siapa lagi? Istri berapa? 1/. Ya, istri 1/8. Kene 1/. Pinten? Idem ya, 1/8 ya. Gak apa idem ngene lah ya. Timbang mikir dodo ya. Wong gak ono warisane pikir dodo. Ya. Istri 1/8 ya. Terus sisa ya, sisa ya. Wis paham saya kira nyambung ya di sini ya. Masih ono sing nyambung, pokoknya sing ono sing nyambung gak masalah loro telu sing penting ono sing nyantol gitu ya. Ini adalah sisa gitu. Sisa. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah ketemu sekarang. Hartanya 1 miliar. 1 miliar dibagi 6 berapa? Ini dapatnya. Ini sama hitung dhewe gang kalkulator ya, per 6. Kalau tidak salah 1/6 dari 1 miliar itu 166 juta, koma sekian atau 167 lah misalnya. Itu pertama untuk ayah, kan gitu kan. Kemudian untuk ibu ya sama 1/6 juga, yaitu 166, sekian atau 167 juta. Wis toh, dikurangi 2 itu ya. Kemudian istri 1/8. 1/8 dari 1 miliar 125 juta ya. Nah, jadi 1 miliar dikurangi 167 juta, dikurangi 167 juta lagi ya untuk ibu, untuk ayah ya kan. Kemudian dikurangi istri sing rondo iki mang ndek anak ya 1/8 ya. Ditulis ini 166 juta ya kan. Yang ini. Nah, yang ini 166 juta. Koma sekian itu bulan 167 ya. Kemudian ini dapatnya 125 juta. Iki sisae piro iki? Ana sing nggo kalkulator, handphone. Ayo, 1 miliar ya. Dikurangi 166 juta, kurangi 166 juta lagi, dikurangi 125 juta. Ini istri kan 125 juta 1/8. Kok istri ku loro nek gak 1/8 ya 1/4 wis gak ono liyane gitu loh ya. Gampangane ngoten. Karena ini punya anak maka 1/8. Kok gak punya anak 1/4 gitu ya. Pinten Mas sisanya Mas? Berapa? 543 3 juta. Ini sisanya, oh udah. Nah, karena ada anak laki-laki 1, ada anak perempuan 1, maka 543 juta ini dibagi berapa? 3. Bagi 3. Mas, bagian telu Mas. 543 juta dibagi 3. 181. Ini dapat RP anak perempuan 181 juta. 181 kali 2 itu piro Mas? 300? 362 RP 362 juta untuk anak laki-laki, 362 juta untuk anak perempuan 181 juta. Selesai. Ini anak duwike tapi ya. Nek ana duwike ya apa atene sing diitung ya. Warisane tangga ya gelut sampe tanggane. Harus dihitung dulu kepastiannya berapa. Ojo-ojo harta dihitung ternyata wis didol. Iku biyen duwe sawah nang wono ayu kono diparani kono jegethek, tibane sertifikate gak ono wis didol ambek wong liya. Iku biyen bapak iku biyen ndek mobil. Ya. Alphard ternyata mobilnya wis digadekno wong lah repot ini. Harus dipastikan dulu jumlahnya memang 1 miliar ini ya. Begitu kira-kira Pak Uda.
Ini pertama. Yang kedua, Pak Uda ya. Saya kira sama. Ya. Ini kan punya ayah ya. Ini ada anak sama, ayah 1/6, ibu 1/6. Suami berapa? Suami kan ini? Suami berapa? Punya anak? Halo? Iya anak 2, tapi suami udah dapat piro? Wis seru ikon anak loro. Gak ono 1/8. Yakin? Ini ilmu gadologi ya. Suami ku mek gur loro, nek gak setengah ya 1/4. Istri ku ya loro. Terus nek gak 1/4 ya 1/8. Pokok gampang titenane, loro-loro ngono tok ya. Ibu iku ya loro, nek gak 1/6 ya 1/3 gitu. Nggih. Baik. Suami berarti berapa ini? 1/4. Oke ya, 1/4. Sisanya Mas Dani sama hitung. Iki dikurangi 166 juta sama 166 juta. Kemudian 1/4 dari 1 miliar piro? 250 ya. Nggih to? Sisanya piro Mas Dani? Sisane kok tambah akeh? Ya enggak lah. Mas Dani sama ekonomi suwe ya. Berapa? 418. Bener ya? Iya. Ini sisanya atau asobah ya. Wes saiki gak berbicara sisa, asobah, rada keren ya. Asobah. Pinten Mas Huda? Piro Mas Dani? 440. 420. 420. Ini sing pinter wong dagang nih. Mali ekonomi kalah ya, dagang kan tetet ngono kan ya. Ya, gak ro dhuwit tapi iso hitungan gitu ya. Sekolah gak tutup tapi iso hitungan pinter. 420 ya. Ini sisa. Sisane didomarek loro. Anak laki-laki, anak perempuan berarti sisanya dibagi 3. Coba Mas Dani bagian 3 berapa? 420. 140 untuk anak perempuan ya. Juta. Kemudian untuk anak laki-laki 280 juta. Wis bener ngene iki. Untuk anak laki-laki. 140 untuk anak perempuan. Pun sampean bagi mawon pun Pak Uda. Pun leres niki nggih. Engko sampean celukon aku tak donganane ya barokah ya. Ada yang lain? Ini cara menghitung waris saya kira gampang. Menghitung waris itu gampang. Nanti ketika rodo angel, ketika pada bab tentang aul dan rod ya. Ada istilah aul dan rod. Ketika warisan dibagi kok ternyata duit kurang gitu ya. Nanti ada istilah aul dan rod. Ketika dibagi warisan kok donyane sing akeh. Padahal ari warise iku soleh kabeh. Nah, begitu. Nanti kita bisa bagi dengan cara aul dan rod. Tapi kapan-kapan nanti kalau sudah saatnya. Baik, ada yang lain? Monggo. Nah, jadi ini ya, saya kira gampang ya. Kalau contoh yang satu ini misalnya anaknya cuma satu, hanya laki-laki saja, bagaimana? Jadi ada orang meninggal dunia, yaitu ahli warisnya ayah, ibu, istri, anak laki-laki. Maka bagaimana cara menghitungnya? Sisanya untuk anak laki-laki. Kalau seandainya di sini anak perempuan, misalnya, jadi ahli warisnya adalah ayah, ibu, istri, anak perempuan. Bagaimana cara bagi warisnya? Ada orang mati, ya, meninggalkan ayah, meninggalkan ibu, meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan. Gimana? Jadi berapa dulu yang dikasih? Siapa dulu? Ayah. Bener lah? Hah? Yang dikasih dulu siapa? Ayah, ibu. Temenah. Hah? Keliru. Yang dikasih dulu adalah
Siapa? Anak perempuan. Berapa anak perempuan? Satu anak perempuan berapa? Satu anak perempuan. Liane seperempat, anak mana? 1/6, setengah, iya bener ya. Padahal ini ngelamun gini, setengah tapi bener ya. Hebat ngaji Al-Mahdi ya. Ngelamun tapi nyantol gitu loh. Timbang mendelik tapi gak paham kadang-kadang ya. Yes. Jadi uang 1 miliar ini, kalau dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, maka anak perempuan mendapatkan setengah. Satu anak perempuan setengah berarti 500 juta. Oke ya. Karena punya anak, ibu mendapatkan berapa? Ibu, bu. 1/6 166 ya kan? Kan ongkone podo sak miliare kan gitu kan? Kemudian istri, halo istri rondo iki 1/8 125 juta. Terus nasib ayah, bagaimana nasibnya ayah? Sisanya ya. Kalau diambil di sini Bapak Ibu sekalian, bisa jadi ayah mendapatkan 1/6 karena punya anak perempuan, dan ayah mendapatkan sisa. Jadi bagiannya ayah itu 2, 1/6 dan sisa. Atau sama saja sisa tok podo ae kaurungane yo 1/6 yo sisa kan begitu ya. Jadi sisanya ini adalah untuk ayah. Berapa Mas Dani? 500 ya. 1 miliar kurangi 500 kurangi 125 kurangi 166. Misalnya 209. Nah, begini caranya. Kalau ini dalam ilmu faraid ya, orang tua yang namanya ayah ini bisa jadi mendapatkan bagian 1/6 saja, manakala dia punya anak laki-laki. Namun kalau dia punya anak perempuan, maka bagian ayah adalah 1/6 plus asoba. Iki tapi rodok angel didik. Tapi gampangannya ya asobah ngono ae. Aslinya sama. Nek 1/6 plus asoba berarti ayah kan 1/6 166 kan begitu kan ya. 1/6 dulu. Sisanya berapa Mas tadi? 209. Kan sisanya 209. Dikurangi 166. 209 dikurangi 166. 43. Jadi ayah itu oleh loro. Oleh siji bagian pasti 166 ya. Karena dia ashabul furud ya. Ini karena dia punya anak perempuan ya, maka tambah satu lagi sisa ayah berhak mendapatkan sisa 43 juta. Jadi loro-lorone oleh ayah. Atau langsung dihitung asobah selesai sudah. Kan podo ae to. Tapi dalam ilmu faraid bagian ayah ini minimal 1/6. Jadi gak oleh kurang dari 1/6. Misalnya di sini asobahnya kok sisanya cuma 40 juta ya gak oleh. Ayah harus minimal 1/6. Dihitung lagi nanti gitu loh. Wes gampang kapan-kapan itu namanya aul dan rot. Aul dan rot itu nek ngaji kira-kira ya 3 tahun kas, 4 tahun kas nek sampean melok terus ya. Nanti akan ketemu aul dan rot ini ya. Wes gak apa-apa yang penting ngaji lah ngoten ya. Timbang gak ngaji blas ya. Engko saenake oleh Marisno harta gitu ya. Baik, ada yang lain? Ya. Mana yang tadi? Oh, sampean ya. Nggih. Kalau ahli warisnya anak laki-laki 1 dan 2 itu apakah nanti dibagi sama? 1 dan 2 ya apa maksudnya? Anak 1 dan anak kedua. Apakah laki-laki semua anaknya? Oh, ada orang meninggal dunia, dia satu-satunya ahli waris adalah anak laki-laki. 2 anak. Ya sudah selesai bagi loro. Sama. Jadi misalnya orang meninggal dunia gak ono ahli waris belas. Mek anake tok loro ndil ngene ya. Hartanya 1 miliar ya dipek wong loro 500-an, selesai sudah. Wis gak usah rame, gitu, gampang. Sing rada rame iku anake wedok ana sing lanang kan gitu kan ya. Sing wedok mententeng njaluk padha karo lanang. Iku sing repot itu. Nang ndi-ndi wis ngono iku. Makane anak lanang iki nek gak sok dibagi secara Islam, yo disedekahno mang lho. Pertanyaan jenengan ya. Wis sampean iku mestine aku oleh 600, kan ngoten nggih? Iki 1 miliar kan mestine lanange 600 sekian ya toh. Wedoke oleh 300 sekian. Wis ngene ae. Mestine Dik sampean wedok oleh 300 sekian, aku oleh 600 sekian. Wis
iki tak sedekah nang sampean. Sak meneh juta. Dadi ketemune padha-padha 500 e. Nggih. Maksudnya? Anaknya 2, istrinya 1 kan yang meninggal lakinya. Kalau dibagi kan otomatis 2 anak laki-laki. Iki beda. Soalnya pertanyaannya iki mang anak tok kan gitu ya. Bagaimana ya saiki dihitung mana? Bojone mati ra gimana? Jadi ada orang meninggal dunia. Nek jenengan tadi kan ahli warisnya cuma 2 kan gitu ya. Kedua-duanya laki-laki. Selesai kan? Parudang. Saya tambahi nek anake siji lanang, siji wedok. Kan otomatis dibagi 3 kan? Lanange oleh loro, wedoke oleh siji. Nek wedoke gak trimo, ya iku mang sedekahno. Wis Dik, wedok sampean tak sedekahi, tak infaki sehingga ketemune padha 500 e. Itu ya. Soalnya nek gak ngono iso tukaran, Mas. Islam itu ya gampang sakjane, tapi nek kadang ngono iku mang gak iso ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan jenengan, ada orang meninggal dunia meninggalkan istri. Saya nggak tanya, saya cuma jelaskan ini. Oh, ada istrinya tak sampean? Oh, ada istrinya? Oh, saya sudah meninggal. Ya gak entuk, ya didongakno ae terus mlebu surga ya. Terus gak usah dikai warisan. Kalau ada istrinya, ini istri, nggih. Istrinya berapa? 1 atau 2? Oh, 1. Terus siapa lagi? Oh, akeh nih. Anak 5. 5? Loh, wedok kabeh. Nggih, terus? Enggak ada yang lain? Bapak Ibu enggak ada? Enggak ada, istri ada, anak 5. Wis iki tok. Gak ono maneh. 5 ini perempuan ya. Sik, ponaan. Iya, ada. Iki sampean jelasno. Ponaan lho, untuk penekan lho, penekan beda iki ponaan. Ponakan laki-laki, ya ta? Dari anak laki. Berapa ponakan? 2. Laki-laki Pak nggih. Laki-laki. Apalagi? Dulure sing mati. Mati pisan. Gak ono. Lah. Enggak ada bapak ibunya? Enggak ada. Ya, berarti gampang Bapak Ibu sekalian. Di sini ada orang meninggal dunia, ya ta? Dia punya istri, dia meninggalkan juga anak perempuan sebanyak 5. Punya keponakan 2 jenis kelaminnya laki-laki. Kira-kira yang dikasih waris dulu siapa di antara 3 ahli waris ini? Pertama, istri apa anak? Anak apa istri? Kok berubah anak? Sama ngomong istri ya zaman mang. Istri, ya. Istrinya 1 Pak ya? Ya, istrinya 1. Berapa ini? 1/8. Oke ya. Hartanya 1 miliar ya. Gampang Pak mang hitungannya. Setelah istri, maka siapa lagi? Anak perempuan 5 ya. Berapa anak perempuan 5? Kok 1/4? Anak perempuan 5. Perempuan 5. 1/2 dibagi 5. Ya. Ya untuk kurang bener. Iya. Nek anak wedok siji iku setengah, ya kan? Nek anak wedok 5 berarti setengah dibagi ya 2/3. Jadi nek anak 5 wedok kabeh iku bagiane oleh 2/3. Dibagi 5 gitu ya. Ya, Anissa juga ya. Jadi nah, sisanya berapa Mas Dani? Ini baru keponakan. Dihitung apa gak iki? Kamu mlendi dhuwit iki. 1/8 kan 125 ya Pak Dani ya. Nek 2/3 dari 1 miliar berapa? 666 ya kalau salah. Berapa? Iya, 666 ya. Kira-kira ya, 666 juta. Nah, sisanya ini
1 miliar dikurangi 125 dikurangi 6666. Piro sisane? 700 misalnya ya. Oh, kok akeh? Iki wis 600 kok 700 sampean. 209 ya. Sisanya ini kan ya. Nah, sisanya ini dibagi 2 karena keponakannya 2, laki-laki kan ya. Laki-laki apa perempuan ponakannya? Laki-laki. Soalnya keponakan perempuan itu off, nggak dapat. Seandainya di sini ada keponakan, papat, ponakan sing loro lanang, sing loro wedok. Lah sing loro wedok ngaplu, gak oleh popo. Sing oleh ponakan adalah laki-laki. Gitu. Dari laki-laki. Ponakan dari laki-laki. Ponakan, Loh, itu enggak saudaranya, Pak? Enggak ada kok. Keponakan itu dari saudara laki-laki. Ponakan itu dari ponakannya yang mati. Ponakannya sing mati. Itu kan anaknya saudara. Iya. Nah, anaknya saudara ini saudara laki apa perempuan? Jadi ponakan kan begini ya. Jadi yang mati kalau keponakan berarti sing mati sinten? Paman kan gitu kan ya. Paman, iyalah. Ya, Pak Le kan gitu ya. Jadi anak dulure Pak Le sing lanang. Bingung ya? Ponakane bingung, pemene penekan tambah ngilmane sampean. Dari saudara laki-laki atau dari saudara perempuan? Laki-laki. Misalnya misalnya Joni ya, mati. Duwe dulur Jono. Duwe dulur Kartono. Nah, ini kan laki-laki. Terus duwe dulur Siti. Jadi 4 ini bersaudara. Sing mati adalah Joni. Ya. Sing mati iki Joni, iki Jono. Iki Jono dia anak lanang. Ya. Namanya Agung. Ya. Agung ini namanya keponakan. Keponakan dari yang mati. Nah, sedangkan Siti iki dia anak lanang, iki sing off, nggak dapat. Meskipun jenis kelaminnya laki-laki. Keponakan yang dapat waris adalah keponakan jenis kelamin laki-laki dari anak laki-laki, dari saudara laki-laki atau anak laki-laki. Kalau seandainya di sini kok keponakannya laki-laki, tapi dari anak Siti ya off keponakannya. Terus anggap ini ponakane lanang, dulur lanang, ya gitu ya. Jadi ini menerima sisa 209 karena laki-laki kedua-duanya, maka 209 dibagi 2 selesai. Kalau seandainya ponakan ini 1 laki-laki 1 perempuan, yang perempuan off nggak dapat. Jangan mau digabung itu oleh asobah, kedua-duanya nggak bisa. Keponakan itu hanya laki-laki, beda dengan saudara. Begitu. Nek saudara, Kalau tidak punya keponakan berarti ke anaknya semua. yang mana? Ini cuman istri sama anak perempuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya bilang, ketika di sini ada anak perempuan, ada 2 cara. Bisa jadi anak perempuan tetap mendapatkan ini, sisanya baitul mal, ya kan ya? Bisa jadi ini nanti ada kalanya ada orang yang disebut dengan dawil arham tadi itu kan ya. Keluarga dekat sing gak oleh bagian pasti. Itu bisa diberikan ke situ. Kayak bulie ya, ponaan wedok lah itu dikasih ya dari sisanya ini gitu. Sisa karena dawil arham itu tidak ada bagian pasti. Setengah perapat nggak ada dawil arham itu. Pokok dikei begitu. Makanya bisa 2 ketentuan, bisa diberikan baitul mal, bisa diberikan dawil arham. Kira-kira begitu. Saya kira itu ada yang lain? Cukup? Baik, terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.